Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Eh, Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk melanjutkan aktivitas kita, tugas-tugas kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena kondisi yang belum juga membaik, maka perkuliahan kita lanjutkan secara online seperti halnya yang telah kita lakukan minggu kemarin. Tentu saja kita berharap dan berdoa semoga kondisi semacam ini akan segera berakhir sehingga aktivitas kita kembali normal seperti biasa. Terutama perkuliahan kita akan kembali seperti yang sudah-sudah dan melaksanakan perkuliahan semaksimal mungkin. Alhamdulillah, kita kali ini berada di pertemuan keempat. Materi kita hari ini adalah peran guru PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perkuliahan kita. Pertama kali sebelum kita membahas tentang peran guru PAI, akan saya jelaskan sedikit tentang guru itu siapa. Jadi kita harus bisa membedakan istilah-istilah yang berkaitan dengan guru ya. Jadi kita mengenal istilah pengajar, pendidik, kemudian guru. Tiga istilah ini barangkali sekilas tampak sama, tetapi sebenarnya berbeda. Pengajar dan pendidik ya anggaplah itu sama ya. Tidak perlu kita bahas panjang ya. Pengajar itu tugasnya mengajar, pendidik itu tugasnya mendidik. Tentang makna pendidikan dan pengajaran saya kira sudah paham ya. Pengajaran itu cenderung transfer of knowledge ya, menyampaikan pengetahuan saja. Pendidikan itu lebih dari itu. Nah, pendidikan itu tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of value, ya. Mengajarkan nilai-nilai, sehingga mendidik itu cakupannya lebih luas. Nah, yang kita soroti adalah guru dan pendidik, ya, guru dan pengajar. Ya. Istilah guru dan pendidik sekilas sama, ya, tetapi sebenarnya berbeda. Di mana perbedaannya? Nah, pendidik itu umum. Pendidik itu lebih umum. Siapapun, ya, selama dia melakukan aktivitas mendidik atau mengajar, maka dia bisa disebut sebagai pendidik atau pengajar. Seorang kiai, ya, ustadz, penceramah, ya, bahkan orang tua, saudara, teman, itu bisa jadi seorang pendidik bagi kita. Orang tua kita itu pendidik bagi kita. Saudara kita mendidik kita. Ya, guru-guru kita di madrasah atau di pesantren, mereka juga mendidik kita. Artinya
mereka semua adalah pendidik. Nah, pertanyaannya, apakah mereka bisa disebut guru? Nah, di sini kita perlu mengerti definisi guru itu apa. Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebut sebagai pendidik profesional. Ya, diingat-ingat, pendidik profesional. Tugasnya adalah mendidik, mengajar, membimbing, memotivasi, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Itu guru. Nah, maka sekarang bisa kita bedakan antara misalnya orang tua kita yang mendidik kita. Ya. Kita ukur dengan definisi guru yang ada di sini. Apakah orang tua kita itu berdasarkan undang-undang guru dan dosen bisa disebut sebagai guru? Tidak bisa. Karena orang tua kita bukan pendidik profesional. Orang tua kita hanya pendidik, belum profesional. Ya, nanti setelah ini akan saya jelaskan profesional itu bagaimana. Ya. Tapi intinya bahwa orang tua kita, saudara kita, kiai kita, beliau-beliau itu adalah pendidik. Tapi kalau kita merujuk undang-undang, mereka tidak bisa disebut sebagai guru. Ya, karena tidak profesional. Nah, maka sekarang profesional itu bagaimana? Nah, profesional, ya, kata profesional itu berkaitan erat dengan istilah profesi. Dengan istilah profesi. Jadi, guru itu sebagai profesi. Profesi itu bagaimana? Profesi itu ciri-cirinya bahwa sebuah profesi itu menjadi sumber penghasilan utama. Nah, membutuhkan keahlian, kemahiran, kecakapan, dan ada standar mutu tertentu. Dan yang terakhir, harus ada kualifikasi atau pendidikan tertentu yang menjamin kualitas profesi tersebut. Nah, jadi ketika guru itu merupakan sebuah profesi, maka untuk menjadi guru, ya, kita butuh keahlian, butuh kemahiran, ada standar mutu yang kita penuhi, ada norma yang kita penuhi, dan kita pernah mengikuti pendidikan keguruan. Setelah memenuhi syarat-syarat itu, kita bisa disebut sebagai guru. Maka guru sudah menjadi profesi kita ketika kita memenuhi syarat-syarat itu. Nah, coba bandingkan dengan misalnya penceramah. Penceramah itu pengajar atau tidak? Pengajar. Tapi tidak bisa disebut guru. Karena apa? Karena penceramah tidak harus memenuhi kualifikasi tertentu.
penceramah tidak harus melalui pendidikan tertentu. Nah, makanya kalau sekarang banyak sekali penceramah-penceramah, ustadz-ustadz, kiai-kiai baru, terutama di media sosial atau di TV, ya itu karena memang selama ini pekerjaan sebagai penceramah itu tidak ada standarnya, tidak ada pendidikannya, tidak ada norma yang harus dipatuhi, tidak ada. Makanya siapapun bisa menjadi penceramah, siapapun bisa menjadi ustadz, asalkan misalnya punya banyak pengikut. Ya, maka sekarang kan kita lihat fenomena seperti itu, mudah sekali jadi ustadz itu. Kita tidak tahu ngajinya di mana, pendidikan agamanya di mana, ya barangkali pernah ikut pesantren kilat 1 minggu atau 2 minggu, kemudian pinter ngomong, kemudian punya pengikut, akhirnya jadilah ustadz. Ya karena apa? Karena ustadz itu bukan sebuah profesi yang tidak membutuhkan standar mutu tertentu, norma tertentu, atau pendidikan tertentu. Guru tidak boleh seperti itu. Ya, karena untuk menjadi guru harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Ya, harus melalui pendidikan tertentu. Nah, itu perbedaan guru dan ustadz misalnya. Jadi ustadz itu bisa dikatakan sebagai pendidik atau pengajar, tapi tidak bisa dikatakan sebagai guru. Meskipun kedua-duanya sama-sama mendidik. Karena apa? Karena syarat yang harus dipenuhi oleh guru. Karena untuk menjadi guru atau untuk berprofesi menjadi guru itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, ini ada beberapa syarat atau karakteristik profesi ya. Jadi sebuah pekerjaan itu bisa disebut sebagai profesi itu ketika memenuhi 8 karakter. Ya. Artinya apa? Tidak semua pekerjaan itu bisa disebut sebagai profesi. Ya. Profesi itu berarti profesional. Ya, ketika kita ngomong profesi, berarti orang yang menggeluti profesi itu berarti dia dianggap profesional. Sementara ketika pekerjaan itu belum tentu profesional. Nah, seseorang yang menggeluti profesi tertentu, ya pekerjaan tertentu sehingga dikatakan sebagai profesi, itu ada 8 karakteristik. Yang pertama, misalnya, ya sebuah profesi itu punya kode etik tersendiri, ya yang disepakati oleh semua orang yang berprofesi seperti itu. Misalnya guru, ada kode etik yang harus dipenuhi. Dokter misalnya, punya kode etik yang harus ditaati. Wartawan misalnya, juga punya kode etik yang harus dipatuhi. Coba bedakan dengan misalnya pedagang pasar. Ya. Tidak ada kode etiknya yang disepakati misalnya, tidak ada. Ojek misalnya, tukang ojek tidak punya kode etik. Penceramah, ustadz, tidak ada kode etiknya. Maka kalau ada ustadz kemudian di atas mimbar itu memfitnah orang atau kemudian berujar kebencian, kan tidak ada yang bisa melarang ya. Selama mereka masih punya jamaah, mereka masih tetap lakukan. Begitu. Yang kedua,
profesi itu punya pengetahuan yang terorganisir, ya. Perlu dicatat, pengetahuan yang terorganisir, yang sistematis. Artinya apa? Bukan pengetahuan yang otodidak, bukan pengetahuan yang didapatkan dari belajar sendiri, tapi harus melalui pendidikan yang hierarkis, ya, pendidikan yang sistematis. Ya, guru juga begitu. Kalian kalau mau jadi guru harus sekolah dulu, nanti kuliah S1 mengambil jurusan pendidikan. Nah, apakah ojek online harus sekolah dulu? Tidak. Ya, apakah ustadz harus sekolah dulu? Belum tentu. Ya, begitu. Yang ketiga, punya keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus. Nah, artinya profesi itu punya keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang. Guru punya keahlian mendidik, mengajar. Nah, dokter punya keahlian mendiagnosa penyakit. Misalnya wartawan punya keahlian meliput berita, yang tidak semua orang bisa. Nah, yang keempat, tingkat pendidikan minimal yang dipersyaratkan. Nah, ini yang paling penting. Jadi sebuah profesi harus memenuhi kualifikasi pendidikan tertentu. Kalau mau jadi guru harus S1, mau jadi dokter harus S1 kemudian mengambil profesi kedokteran. Mau jadi manajer misalnya harus pernah kuliah manajemen. Nah, maka pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan tingkat pendidikan itu belum bisa dikatakan sebagai profesi. Ya, untuk jadi tukang batu kan kalian tidak perlu kuliah kan. Yang penting ngenek sesasi ngono terus roh carane masang boto kan iso. Tidak perlu kuliah. Ya, apa jualan online begitu misalnya. Tidak perlu kuliah kalian pun bisa. Yang penting tahu cara-caranya, belajar otodidak dari Google bisa. Bahkan jadi seorang kiai zaman sekarang itu nggak perlu kuliah, nggak perlu mondok kan. Pirang-pirang contohnya itu. Ya, nggak tahu mondok di mana, tiba-tiba ceramah di YouTube dan pengikutnya banyak. Nah, itu juga banyak sekali begitu. Dan itu tidak bisa dikatakan sebagai profesi. Ya. Yang kelima, punya sertifikat keahlian. Nah, ini bukti bahwa kita sudah profesional. Nah, kalau guru itu nanti punya namanya sertifikat profesi. Sertifikat profesi itu sertifikat yang diberikan kepada guru yang dianggap profesional. Ya, karena sudah mengabdi 2 tahun atau minimal 2 tahun, kemudian sudah mengikuti pendidikan profesi. Itu mendapatkan sertifikat keahlian. Dan karena dia dianggap profesional, maka pemerintah kemudian memberikan penghargaan berupa tunjangan setiap bulan. Nah, yang keenam, ada proses tertentu ya, sebelum memangku profesi agar bisa memangku tugas dan tanggung jawab. Nah, ini salah satu syarat sebuah pekerjaan ini bisa dianggap sebagai profesi. Proses itu apa ya? Misalnya untuk menjadi guru yang nanti diakui sebagai guru profesional, kita harus mengabdi dulu 2 tahun. Dosen juga begitu. Bisa dikatakan sebagai dosen harus mengabdi 2 tahun dulu. Sebelum 2 tahun sebenarnya tidak dianggap dosen, hanya staf pengajar. Ya, cuman karena ngajar di kampus maka dipanggil dosen. Tapi sebelumnya secara formal belum bisa dipanggil dosen. Hanya staf pengajar. Baru setelah 2 tahun dan melewati proses pengabdian itu baru kemudian dikatakan atau mendapatkan jabatan dosen. Yang ketujuh, kesempatan untuk penyebarluasan dan pertukaran ide di antara anggota profesi. Maksudnya bahwa setiap profesi itu punya asosiasi, punya organisasi yang mengumpulkan
sesama anggota profesi. Ya, guru punya misalnya punya PGRI ya. Kalau di NU ada namanya Pergunu, Persatuan Guru NU. Dosen di NU ada Asdanu. Dokter misalnya punya IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain sebagainya. Ya, kalau tukang batu saya nggak tahu punya apa tidak, tapi kayaknya nggak punya ya. Asosiasi asosiasi tukang batu seluruh Indonesia itu kan nggak ada, ya nggak ada. Kemudian eh, asosiasi ini formal, sifatnya formal dan diakui oleh negara, bukan bukan hanya sekedar asosiasi abal-abal ya, yang dibuat sendiri kemudian diakui sendiri, tidak begitu. Tapi ini asosiasi profesi itu sifatnya formal dan mendapatkan pengakuan negara. Nah, yang terakhir, ciri profesi itu ada norma, ya. Ada norma, ada batasan, disiplin yang harus dipatuhi oleh anggota profesi. Guru punya kode etik, punya batasan, punya disiplin yang harus dipatuhi. Ketika melanggar norma itu, maka nanti guru bisa diberhentikan, bisa dipecat, ya. Paling ringan diperingatkan. Dokter juga begitu, punya batasan dan norma tertentu. Jika kemudian itu dilanggar, eh, dokter bisa dipecat, ya, atau misalkan terjadi malpraktek, dokter bisa dituntut dan lain sebagainya. Nah, maka coba bandingkan dengan pekerjaan lain yang tidak punya norma atau batasan yang harus dipatuhi. Ya, misalkan saya contohkan eh, ustadz atau penceramah itu, ya, ada ndak ustadz dan penceramah itu norma yang harus dipatuhi? Ya, ndak ada, tidak ada. Ya. Maka meskipun ustadz itu meskipun ustadz itu sekarang ada tren ya, macam-macam ya, yang di atas podium kemudian memfitnah orang, ya, memprovokasi orang, apa, ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya, itu mereka tidak kena sanksi dari siapapun kan. Ya kalau kemudian itu dilaporkan, kemudian diproses secara hukum, itu kan siapapun memang begitu ya. Tidak karena profesinya ustadz, tidak. Ya tapi siapapun yang punya yang memfitnah orang ya pasti akan dihukum. Itu bukan bukan karena dia ustadz, tapi eh, pekerjaan menjadi penceramah itu tidak ada norma yang harus dipatuhi ya. Tidak ada disiplin atau batasan yang harus dipatuhi. Yang mana ketika disiplin itu dilanggar, dia nanti akan dipecat. Tidak ada itu. Siapa yang memecat ustadz? Kan nggak ada. Nah makanya eh, kelemahannya di situ. Ya. Pekerjaan eh, ketika eh, apa namanya tidak menjadi sebuah profesi, maka sebuah pekerjaan itu bisa dilakukan oleh siapapun, ya, karena memang sifatnya longgar, ya. Tidak ada syarat yang harus dipenuhi, ya, maka orang bisa menjadi pedagang pasar, ya, orang bisa menjadi ojek online, orang bisa menjadi ojek pangkalan, eh, sopir, apa saja, ya, karena itu sifatnya pekerjaan, ya, yang tidak memerlukan persyaratan tertentu, ya. Hatta menjadi kiai itu kan tidak ada syaratnya kan, tidak ada syaratnya, tidak ada aturan misalnya kiai harus khatam
apa Majmu' Syarah Muhadzab dalam bidang fikih misalnya, tidak ada itu, tidak ada. Buktinya apa? Hakim itu nggak pernah eh, ngaji kitab kuning juga bisa jadi kiai kok, ya misalnya. Atau siapa itu ustadz-ustadz TV itu kan mereka apa pernah khatam kitab kuning yang besar-besar itu? Belum tentu, tapi mereka bisa jadi kiai. Ya karena apa? Karena untuk menjadi kiai itu longgar, tidak ada ketentuan, tidak ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, itulah namanya pekerjaan. Tapi untuk profesi tidak bisa begitu. Maka untuk menjadi guru, ya, untuk berprofesi menjadi dokter itu tidak sembarang orang. Karena apa? Karena membutuhkan keahlian khusus, membutuhkan ijazah khusus, membutuhkan keterampilan khusus yang tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Nah, begitu. Nah, eh, guru ya, bisa dikatakan sebagai sebuah profesi karena harus memenuhi kualifikasi tertentu. Ya. Dalam hal ini, semenjak ditetapkannya Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tahun 2005, maka setiap guru yang mengajar di lembaga pendidikan formal harus memiliki ijazah S1. Ya. Jika tidak memiliki ijazah S1, maka tidak bisa disebut guru. Ya. Statusnya masih pengajar, sehingga tidak mendapatkan nomor induk guru kan, atau NUPTK itu. Ya, kalau sudah S1 baru bisa mendapatkan NUPTK. Nah, ini jenjang kualifikasi profesi ya. Jadi kalau eh, kamu sudah lulus S1, kamu bisa dikatakan sebagai eh, orang yang berhak menggeluti profesi tertentu ya. Bisa dikatakan sebagai profesional ya. Sebelum S1 belum bisa dikatakan profesional ya, karena kalau masih diploma itu semi profesi ya. SMA itu masih dikatakan terampil ya, di bawahnya masih tidak terampil dan lain sebagainya. Nah, selain harus memenuhi kualifikasi akademik ya, seorang guru harus punya kompetensi. Dulu sudah pernah saya sampaikan di kelas ya, bahwa guru itu harus punya 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik yang kaitannya dengan kemampuan mengajar, mendidik, kompetensi kepribadian yang kaitannya dengan moral ya, karakter, akhlak ya. Kompetensi sosial yang kaitannya dengan sosialisasi dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan peserta didik. Dan yang terakhir, kompetensi profesional yang berkaitan dengan keilmuan. Nah, itu eh, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang guru, sehingga eh, untuk menjadi seorang guru itu membutuhkan kualifikasi dan kompetensi tertentu. Nah, lalu secara peran, apa peran guru itu? Di dalam buku yang kamu baca itu sudah saya sampaikan beberapa peran guru secara umum ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan peran-peran guru itu ya, karena sudah bisa dibaca di buku. Saya hanya akan menyoroti peran guru PAI secara khusus ya. Jadi kalau kita flashback ke makna dari PAI, kita akan menemukan beberapa istilah ya. Ada istilah taklim, ada tarbiyah, ada takdib. Nah, maka peran guru PAI juga tidak jauh dari konteks itu ya. Peran guru PAI bisa
dalam konteks taklim, ya, sebagai muallim, yaitu orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, ya, menyampaikan ilmu kepada peserta didik, mengajarkan pengetahuan kepada peserta didik. Yang kedua, guru juga berperan sebagai murabbi, ya. Guru PAI juga berperan sebagai murabbi. Murabbi itu artinya orang yang merawat, ya. Dari kata robba yurabbi, ya, maka Tuhan itu disebut sebagai Rabbul Alamin, ya. Artinya yang merawat alam, ya. Maka guru PAI juga begitu. Guru PAI punya tugas untuk merawat dan memelihara anak didiknya, ya, tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis, ya, karena kata murabbi itu tidak jauh beda dengan peran Tuhan, ya. Tuhan yang merawat alam, Rabbul Alamin, maka guru juga harus merawat anak didiknya. Yang ketiga, peran dalam konteks takdib atau dalam konteks menyampaikan atau mendidik adab, ya. Guru sebagai muadib, ya, punya tugas untuk mengajarkan adab, ya, mengajarkan adab sehingga siswa atau peserta didik menjadi orang yang beradab. Nah, kata adab itu maknanya luas sekali, ya. Adab bisa maknai sebagai tata krama, ya, sopan santun. Adab bisa dimaknai sebagai peradaban, ya. Jadi dalam hal ini guru juga punya tugas untuk mendidik anak agar nanti kelak menjadi generasi yang bisa membangun sebuah peradaban, ya. Tentunya peradaban yang bersumber dari ajaran Islam, ya. Maka kemarin sudah saya sampaikan tugas guru yang paling berat itu ada di sini, yaitu dalam konteks takdib, ya, mengajarkan sopan santun, mengajarkan tata krama, bahkan mengajarkan agar masyarakat itu beradab, ya, punya peradaban. Nah, itu yang paling susah, ya. Karena sekarang ini umat Islam sedang secara peradaban sedang berada di bawah peradaban Barat, ya. Maka para guru ini punya tugas dan tanggung jawab yang cukup berat, ya, karena harus mampu mendidik generasi yang akan datang agar peradaban Islam itu tidak kalah jauh dengan peradaban Barat. Nah, yang terakhir, peran guru PAI, ya, ini peran tambahan, ya, yang tidak bisa kita temukan di teori, ya, ya, tidak ada di teori, ya, yaitu perannya sebagai seorang mursyid. Mursyid dalam hal ini jika merujuk pada istilah tasawuf, mursyid itu ya semacam guru spiritual yang menuntun jiwa seseorang untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru PAI saya kira juga punya peran di situ, ya. Dan ini nanti peran inilah nanti yang membedakan, ya, antara guru PAI dengan guru yang lain, ya, yaitu membimbing jiwa peserta didik untuk mendekat kepada Allah. Nah, dalam konteks kekinian, ya, terutama di era revolusi industri 4.0, ya, peran-peran inilah nanti, ya, terutama peran dalam
konteks takdib dan peran dalam konteks mursyid itu yang tidak mungkin digantikan oleh teknologi digital. Ya. Saya pernah mengatakan bahwa era 4.0 itu era disrupsi, yang mana banyak sekali pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi yang digantikan oleh teknologi. Ya. Bahkan guru, ya, guru sebagai muallim, ya, guru sebagai orang yang menyampaikan ilmu itu sekarang sudah digantikan oleh aplikasi kan. Ada ruang guru ya, ada aplikasi-aplikasi itu yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Bahkan kalau hanya guru itu tugasnya hanya menyampaikan ilmu, guru itu kalah dengan Google. Ya. Coba saja kamu tanya Google dengan tanya guru itu cepet di. Nanti lah cepet Google. Ya. Ya, tapi tugas guru tidak hanya di situ. Ya. Peran guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga merawat, ya, mendidik, bahkan menuntun spiritualitas. Dan itu nanti yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Ya. Bagaimanapun juga guru, ya terutama guru PAI, akan tetap dibutuhkan oleh manusia. Karena manusia membutuhkan sentuhan-sentuhan spiritual, membutuhkan sentuhan-sentuhan kemanusiaan lewat pendidikan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi manapun. Secanggih apapun teknologi, tidak akan bisa menggantikan sentuhan spiritual seorang guru. Nah, maka tugas kalian nanti ya ketika menjadi guru jangan hanya menjadi guru yang pintar mengajar, hafal materi di luar kepala, hafal alfiyah, ya, hafal aqidatul awam. Ya itu penting, tetapi lebih penting bahwa kalian harus mampu untuk mendidik, mengajarkan adab dan membimbing spiritualitas peserta didik itu yang lebih penting. Karena kalau hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, kalian nanti akan kalah dengan Google. Ya itu. Jadi yang paling penting bagi seorang guru PAI adalah peran sebagai seorang muadib dan sebagai seorang mursyid yang menuntun peserta didik untuk menjadi manusia yang beradab, berakhlak, dan manusia yang mampu menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang perlu saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Untuk diskusi, tanya jawab, respon bisa disampaikan lewat WA Group. Siapapun yang bisa menjawab atau merespon silahkan. Nanti terakhir sebelum kelas ditutup akan saya sampaikan tanggapan saya atau jawaban saya. Saya kira begitu. Semoga tetap sehat ya. Semoga tetap semangat di tengah-tengah kondisi yang tidak begitu baik ya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.